Ini yang kadang-kadang menjadi kelemahan kita di antara domba-dombanya. Domba-dombanya seruduk-serudukan dewe. Lalu saling menjadi serigala satu terhadap yang lain. Ini yang persis tidak dikehendaki oleh Yesus sebagai Sang Gembala baik. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, selamat hari Minggu. Kita berjumpa dalam renungan harian pada hari ini. Ini latar belakang saya ambil di dekat pasturan, ini di belakang pasturan. Jadi di bawah sana itu ada Sungai Kaligarang. Saya berdiri di samping ruang doa atau kapel kecil saya di pasturan. Dan langit biru, awan kemauan putih bersih menghiasi angkasa. Suara burung-burung juga terdengar, kicau burung yang begitu ceria. Ini mohon maaf ya, kacamata saya memang kalau kena matahari jadi hitam. Untuk melindungi mata saya, karena mata saya ini yang kiri sudah dioperasi 4 kali, diam-diam loh ya teman-teman, sahabat yang terkasih. Mungkin dikira gaya, enggak, saya pakai kacamata yang kalau kena cahaya itu langsung redup hitam seperti ini, seperti riben. Mata kiri pernah dioperasi 4 kali, kemudian mata kanan ini dioperasi 2 kali. Jadi ya komplit, mata saya kiri kanan 6 kali, tidak akan ketujuh. Sakit, bukan main, sakit. Nggak. Tetapi dalam persatuan dengan Tuhan kita Yesus Kristus, saya mendapat kekuatan dan bahkan boleh dibilang mujizat. Mata kiri ini dulu sudah dibilang oleh salah seorang dokter, wah ini Romo setiap bulan ketemu saya operasi ini. Waduh dok, jangan. Lalu saya didoakan oleh Suster Bridge McNa yang dari Irlandia. Waktu itu retret di Cikanere, lalu saya minta didoakan. Saya bilang, Sister, pray for my eyes, saya bilang gitu. Sudah 4 kali dioperasi dan dokter bilang ini akan dioperasi lagi, katanya tumbuh lagi nanti daging di mata itu gitu ya. Lalu didoakan oleh suster itu. Dan habis didoakan, ternyata apa yang terjadi teman-teman, sahabatku yang terkasih, mataku jadi merah. Lalu saya protes sama suster, what about this? Saya bilang, bagaimana ini kok malah jadi merah kayak begini ya? Susternya dari Irlandia kan. Lalu beliau bilang kepada saya, ya Romo, dalam Injil juga Yesus menyembuhkan orang buta kan, ada yang seketika, ada yang pakai proses. Nah, tampaknya Romo yang harus dengan proses karena ini mata sudah lama menderita gitu ya. Dan saya taat, dan betul sampai hari ini yang kiri tidak pernah dioperasi dan yang kanan meskipun sudah 2 kali dioperasi juga sudah baik adanya. Itu cerita tentang kacamata saya hitam itu ya. Itu bukan hitam kalau biasa, ini kacamata progresif plus minus ya, tetapi juga pelindung untuk cahaya supaya tidak terlalu silau karena mata tadi sudah dioperasi, yang kiri 4 kali, yang kanan 2 kali. Baik, di situ juga saya mengalami Yesus sebagai gembala yang baik, maka saya pun ingin terus belajar menjadi gembala yang baik bagi kita semua. Sahabat yang terkasih, hari ini hari Minggu Paskah yang keempat ya. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai 18. Ya, mestinya hari ini juga merupakan hari Minggu panggilan ya.
hari Minggu keempat Paskah itu Minggu Panggilan, karena itu bacaannya diwartakan kepada kita mengenai Yesus sebagai gembala yang baik. Yesus bersabda, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya." Nah, melindungi juga dari serigala-serigala yang mungkin juga berbulu domba. Ada serigala berbulu domba yang siap menerkam domba-domba lain, ya. Inilah sabda yang disampaikan oleh Yesus pada kita pada hari ini. Dan dalam sabda mengenai jati dirinya sebagai sang gembala, ya, Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita kasih sayang dan perhatiannya, ya, bahwa sebagai gembala yang baik, Yesus mengenal kita, domba-dombanya, dan kita mengenal Dia sebagai gembala kita. Ada relasi timbal balik yang didasari pada kasih sayang, dan karena itu juga terjadi pengenalan yang mendalam. Nah, sahabat peradaban kasih yang terkasih, itu ciri pertama dari gembala yang baik. Ciri yang kedua, gembala yang baik itu enggak diskriminatif. Itu yang dikatakan dalam Injil hari ini. Yesus juga berdoa bagi domba-domba lain. Ya, semua didoakan oleh Yesus supaya menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Artinya apa? Bahwa semua orang diselamatkan karena Yesus adalah juru selamat untuk semua orang. Itu refleksi saya. Ya, bukan soal bahwa semuanya harus menjadi satu anggota gereja yang satu. Tidak. Gereja akan terus beragam. Umat manusia diciptakan beragam-ragam agama dan kepercayaan dan kebudayaan. Dan itu sesuatu yang secara alamiah, ya, dikehendaki Tuhan terjadi dari sejak awal mula, ya, keberagaman, bukan keseragaman. Nah, itu aspek kedua gembala yang baik. Kemudian yang menarik adalah bahwa sebagai gembala yang baik, Yesus menegaskan, ya, tugasnya. Ya, tugas Yesus adalah memberikan nyawanya, ya, kepada domba-dombanya itu. Dan nyawa yang diberikan itu diberikan dengan sukarela, tanpa paksaan. Dan karena itu lalu Yesus mendapatkannya kembali melalui kebangkitan. Sahabat yang terkasih, itu gagasan-gagasan dasar yang bisa saya peras dari bacaan Injil hari ini, Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai 18. Apa yang bisa kita terapkan, kita renungkan dan kita terapkan dalam hidup kita. Mari kita juga sebagai sesama domba mengambil sifat karakter sang gembala. Meskipun kita domba, tapi karena kita ini kan domba dalam arti simbol, ya. Kita manusia tetapi menjadi domba-domba bagi sang gembala, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Itu berarti sebagai domba pun kita bisa saling menjaga, saling menggembalakan, bukan saling menjegal, bukan saling memojokkan, bukan saling mencederai, tapi menghargai. Ya, ini yang kadang-kadang menjadi kelemahan kita di antara domba-dombanya. Domba-dombanya seruduk-serudukan dewe. Lalu saling menjadi serigala satu terhadap yang lain. Ini yang persis tidak dikehendaki oleh Yesus sebagai sang gembala baik. Bahkan Yesus bukan hanya gembala yang baik, tapi gembala yang terbaik, karena tiada duanya. Sahabat yang terkasih, maka apa yang dikatakan Yesus bahwa beliau berdoa untuk semua itu benar adanya. Dan doa itu tidak berarti bahwa semua harus menjadi orang Katolik, umat Kristiani, dibaptis, tidak. Setiap perbuatan baik kita, ya, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, kasih kepada semesta, itu
menjadi ungkapan cinta kita, ketaatan kita kepada Sang Gembala. Oh ya, sedikit cerita, ini baju yang saya pakai ini baju petani loh ya. Ini baju petani, petani ala Vietnam gitu. Dan batik ini dibuat oleh Dian, anaknya Kang Gundritno itu ya seperti anak saya sendiri. Dian, Ningrum, Bagus, Arti. Ini batikan dari Dian, dan batik ini dibatik dengan tangan ya, batik tulis. Lalu hasil batikannya ini saya tukar dan kemudian saya jadikan baju tani ala Vietnam. Nah, ini made in Safari Tailor yang Pak Armen yang selalu membuatkan saya baju, celana, jubah, itu beliau. Terima kasih Pak Armen. Tuhan memberkati. Kesaksian bagaimana relasi domba dan gembala-gembala dan domba yang baik itu saling meneguhkan, saling menguatkan, saling memberi, saling menopang untuk kebaikan bersama. Bukan saling menjegal, bukan saling memojokkan, bukan saling mencederai, tapi menghargai, menopang untuk kebaikan bersama. Sahabat yang terkasih, Tuhan memberkati, Ibu Maria melindungi, Bapak Yosef merestui. Selamat berhari Minggu dengan selalu disertai berkat Allah yang Maha Kuasa, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam